Oke, welcome guys, kembali lagi dengan saya di channel Kuko dan Hawe, channel Kuko dan Hawe. Kali ini saya akan membuat konten tentang suatu kebiasaan di masa lalu yang teman-teman semua pasti pernah mengalami hal ini. Ya, kalau misalkan nanti teman mengalaminya, silahkan sertakan di kolom komentar ya bagaimana pengalaman teman-teman tentang beberapa kejadian yang saya akan munculkan di sebelah sini. Ya, semoga teman-teman terhibur dengan konten ini dan bisa mengingat masa lalu. Oke, yang terjadi di masa lalu yang pernah saya alamin itu ya, pernah admin alamin itu ketika setiap hari itu mandi laut, mandi air pantai, mandi air laut, teman-teman. Jadi sebenarnya pada saat itu dilarang oleh orang tua, oleh ibu saya dilarang untuk mandi pantai karena ya efeknya itu bisa sakit, terus nanti bisa juga kita tenggelam, siapa tahu ya. Nah, ini sebagai bentuk dari meminimalisir bentuk kecelakaan ya, karena kita masih kecil, jadi ibu kita, orang tua kita itu khawatir. Namun karena keseringan bandel, jadi kita tidak mengindahkan perintah orang tua, dan ujungnya ya bisa jadi seperti ini, teman. Orang tua mengikuti kita ke pantai, terus dipukul, membawa kayu terus memukul kita. Tapi saking saking enaknya perasaan atau suasana pada saat itu, sehingga sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, saking terbiasanya, bahkan pada saat itu mau ke pantai itu bukan tujuannya untuk mandi lagi, tapi tujuan untuk dapat pukul, teman. Ya pasti untuk teman-teman di masa lalu itu, masa kecil teman pernah mengalami hal ini ya. Nanti ceritakan aja di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini ada gambar, ini upacara ya atau barisan ya pagi hari di sekolah, terus dengan satu siswa yang memakai seragam yang lain. Nah, saya juga pernah mengalami hal seperti ini, dimana ketika waktu SD itu saya pergi ke sekolah. Yang saya ketahui pada waktu itu hari Senin ya, itu biasanya hari Senin sampai hari Senin Selasa itu bajunya ya putih merah, merah putih ya. Terus nanti kalau hari Jumat itu pakai kayak pramuka begini. Cuman pada waktu itu saya mengetahui bahwa pada waktu itu harinya hari Senin, sehingga saya menggunakan itu. Itu sangat malu sekali, teman-teman ya. Tapi karena masih anak-anak, jadi ya bodo amat lah. Ya. Nah, selanjutnya, wah ini gelang yang tren pada waktunya ini, teman. Jadi pada waktu itu saya sampai full dua tangan. Entah kenapa ya, pada waktu itu merasa bahwa ketika menggunakan gelang ini serasa bahwa sultan, teman. Terkeren lah pada waktu itu. Ya, padahal kan apa ini ya. Cuman yang di sini yang ditonjolkan adalah kenangan pada waktu itu ya, masa-masa pada waktu itu, dimana trennya gelang ini, teman. Ketika kita menggunakan ini kita akan terlihat keren. Pokoknya siapapun yang menggunakan ini akan terlihat keren gitu ya. Selanjutnya ini ada, oh ya, ini ada suatu peristiwa ya di foto ini, yaitu peristiwa ketika mereka dari kebun mencari kayu bakar. Wah, ini untuk anak-anak pedesaan seperti kami ini sudah biasa, teman-teman. Itu setiap sore pada waktu kecil itu, pada waktu SMP kalau tidak salah, kami wajib untuk pergi ke kebun cari kayu bakar, karena waktu itu kan belum ada minyak tanah, kan sulit ya, minyak tanah sulit, terus belum ada kompor, teman-teman, belum ada tungku juga. Yang ada itu hanya tempat masak yang terbuat dari batu tiga, dibentuk tiga, terus ya dengan hanya menggunakan kayu api ini lah, sehingga itu membentuk kami pada setiap sorenya kami wajib, dan itu sudah tertanam di diri kami pada saat itu, agar supaya inilah tugas kami atau tanggung jawab kami untuk mencari kayu bakar ini nantinya untuk digunakan untuk memasak. Sebab kalau tidak ada kayu bakar, nanti kami dapat bicara, dapat diomelin oleh orang tua, khususnya ibu ya, karena itu berguna sekali untuk mereka memasak ya, itu ya. Nah, wah ini kebiasaan sekali nih, pada waktu kecil itu kami jalan-jalan ke hutan untuk cari-cari burung. Entah apa yang kami pikirkan pada saat itu, tujuan kami masuk hutan, terus jalan-jalan terus hutan, terus kami ini ketapel ya, menembak ketapel burung, terus kemudian setelah burung sudah dapat, ya burungnya mati, atau ada juga yang hidup, terus dibiarkan begitulah sampai mati. Gak habis pikir nih, apa ini sebenarnya, kebiasaan apa ini, kebiasaan yang merusak, teman-teman. Nah, cuma yang mendapat terkesannya pada waktu itu, saya sempat sama rekan saya dua, itu kami bertiga itu pergi ke hutan di belakang kampung ya, terus dengan tujuan memburu burung. Nah,
Setelah itu kami berjalan. Yang kami ketahui pada waktu itu hanya di belakang belakang kampung. Namun kami berjalan lurus ya ke arah utara, mungkin ke arah selatan. Itu tiba-tiba kami merasa bahwa wah, ini sudah jauh banget, ini sudah di kebun yang jauh, ini kebun jauh. Nah, kami pada saat itu sudah khawatir, terus kami ingin mencari jalan bagaimana agar kami kembali ke perkampungan itu ya. Terus kami mengikuti, pada waktu itu ada pikiran bahwa kita harus mengikuti aliran sungai ini, karena di mana sungai mengalir pasti ujungnya ke laut. Nah, kami mengikuti aliran itu. Jadi pada saat itu kami merasa bahwa wah, kami sudah hilang. Terus teman yang satunya, teman yang saya yang begal ini, nakal ya, terbilang nakal, dia sampai nyanyi ya. Yang lucunya itu dia nyanyi lagu rohani, terus di sini senang, di sana senang. Nah, statusnya kami itu tidak senang, Bang. Statusnya kami itu sedang ya, dalam keadaan yang ya sangat ya pokoknya sulit lah. Sehingga kami terus memutuskan untuk melakukan tukar bajunya ini nanti dibalik. Kan ada kebiasaan ketika kami sudah keadaannya seperti itu kami mungkin disembunyikan oleh hewan atau alam gaib, makhluk alam gaib lain. Nah, di situ solusinya kami menukar baju kami ya. Entah ini betul atau salah, tapi kami menukar baju, dikasih putar ya, baju yang betulnya begini dikasih, yang dalamnya ditaruh di luar. Nah, setelah itu kami berjalan terus. Nah, setelah sekitar 1 jam kami berjalan, kami mendapatkan seorang yang bapak-bapak yang kami bertanya bahwa ini di mana nih, di mana tempat ini, soalnya kami kehilangan jejak, teman-teman. Kami kehilangan jejak di mana nih tempat ini. Terus si bapaknya itu berkata bahwa, oh, kalian sekarang sedang berada di desa, di mana desa itu di sebelah desa kami. Terbilang desa yang jauh ya. Wah, ini agak aneh, teman-teman. Kok bisa ya? Yang tadinya kami hanya di belakang kampung itu, jarak yang bisa dekat kampungnya juga bisa terlihat. Oh, kami sudah berada di desa seberang. Ternyata kami kehilangan arah, dan pada waktu itu karena masih anak-anak, jadi masih tidak tahu ya menentukan mana arah yang benar. Sehingga kami terus berjalan ke bawah berdasarkan arahan dari si bapak ini, berjalan terus ke bawah sampailah kami pada perkampungan yang di kampung sebelah dari kampung kami. Dan itulah pengalaman yang wah tentang ketapel ini ya. Nah, ini juga teman, ada satu nih teman terakhir ya. Ketika kita melihat pesawat pada waktu kita masih kecil, itu di pikiran kita bahwa pesawat itu bisa memberikan kita uang, sehingga nanti kita akan berteriak minta uang, tolong berikan uang gitu ya. Terus kemudian ada juga kepikiran bahwa oh, dari pesawat itu kita bisa mendapatkan adik bayi ya, mendapatkan adik, sehingga kita berteriak berikan adik ya gitu kan. Kan ada waktu kecil kan kita bertanya nih sama bapak dan mama nih, kira-kira untuk mendapatkan adik itu seperti apa, kan masih tidak tahu kan. Nah, terus orang tua bilang, oh, nanti kalau ada pesawat lewat, nanti minta ke pesawat, nanti akan muncul lagi. Ya, oleh karena itu kami ketika melihat pesawat ya meminta seperti itu. Hal yang konyol. Semua itu nanti disadari pada saat sudah dewasa, dan itu hal yang konyol. Dan pada saat ini hal-hal yang seperti itu sangat dirindukan. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga dari beberapa pengalaman ini bisa memberikan nostalgia kepada teman-teman yang sudah mungkin sekarang sudah tua, sudah berkeluarga ya, sudah punya anak. Sebab tidak bisa dilupakan kadang-kadang ini kita pernah kecil dulu, kita pernah muda, teman-teman. Nah, semoga menghibur. Jika terhibur, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nanti berlanjut di konten berikutnya, yaitu episode talking tentang masa lalu. Oke?